Lalu, waktu acara Jalan Sehat, sudah 55.000 kupon yang tersebar. Dan akan puluhan ribu datang. Ternyata 2.000 ini, ternyata 2.000 ini, ternyata 2.000 ini. Wah, Bang Andre Rosiade ini membongkar semuanya yang dilakukan safari Anies Baswedan pada saat di Sumbar. Bahkan di dalam berita menyebut puluhan ribu. Ternyata Andre Rosiade membongkar, yaitu cuma 300 saja. Bahkan kupon Jalan Sehat yang disebar 55.000, tetapi hanya 2.000 saja yang laku. Seperti ini. Karena klaimnya puluhan ribu yang akan menyambut, ternyata 300. Lalu, waktu acara Jalan Sehat, sudah 55.000 kupon yang tersebar. Dan akan puluhan ribu datang. Ternyata 2.000 ini bukan ketakutan, hanya ingin mengetahui dan menyampaikan antara fakta dan realita. Ya, bahkan di sini Andre Rosiade tidak ada ketakutan lah. Silahkan, Capres Nasdem Anies Baswedan bersafari politik. Walaupun belum mendaftarkan di KPU, silahkan. Bersafari politik dari Sabang sampai Merauke, silahkan. Padahal juga KPU juga memastikan bahwa kampanye Pilpres 2024 yaitu akan dilaksanakan pada November sampai bulan Februari, yaitu bukan hari ini, yaitu November 2023 sampai Februari 2024. Jadi Anies Baswedan terlalu kepagian. Bahkan juga masih bakal capres loh, yaitu belum terdaftar di KPU. Tetapi kok ada narasi-narasi seolah-olah yang lain itu ketakutan dengan pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden. Ini bahkan juga Andre Rosiade menegaskan tidak ada ketakutan. Cuma Andre Rosiade meluruskan klaim yang dibangun oleh pendukung Anies Baswedan. Bahkan puluhan ribu yang menyambut. Bahkan yang kemarin juga pada waktu Jalan Sehat membludak dan lain sebagainya. Tetapi ternyata Andre Rosiade ini membongkar semua itu. Nah, Anda bisa menilainya lah kayak apa. Bahkan kemarin juga Nasdem terlalu pede ya. Bahkan berharap Prabowo menjadi cawapres dan bergabung dengan koalisi perubahan. Padahal yang mempunyai suara terbanyak itu juga siapa? Yang mempunyai elektabilitas tinggi itu juga siapa? Tetapi kok bisa-bisanya menawari Prabowo Subianto sebagai cawapres? Ya walaupun bercanda, itu menurut saya juga absurd ya. Agak konyol sih. Coba kita lihat komentarnya di sini ya. Klaim heboh, realita tak berkata sama, perilaku pendukung memiliki sifat yang didukung. Ternyata si Opung masih rajin komentari lain orang ya. Medan butuh rekreasi, suruh tinggal barang sebulan lah si Willy. Baru jangan kau keluarkan. Nasrun panik, banyak yang ngomongin BAB, tapi isinya omongan negatif terkait BAB, terutama kinerja dia selama menjadi gubernur. Yang saya masih ingat itu ya janji kampanye Anies Baswedan yang gampang diucapkan dengan mudah, yaitu OKOC, dimodali, dikasih pembeli dan lain sebagainya. Itu juga menurut saya tidak terlaksana janji tersebut. Bahkan juga setiap warga Jakarta mempunyai rumah, itu juga tidak terbukti hingga saat ini. Jakarta bebas banjir, reklamasi dan lain sebagainya juga tidak terbukti. Malah agenda-agenda lain seperti Formula E malah berjalan. Bahkan juga pembangunan JIS juga yang dielu-elukan. Bahkan juga pendukung-pendukungnya ya itu-itu saja yang dielu-elukan dari Gubernur Anies Baswedan. Formula E dan JIS, itu-itu saja. Bahkan ketika dimintai apa prestasi Anies Baswedan, para pendukungnya juga bingung prestasi apa ya yang dikemukakan. Soalnya memang sangat susah sekali. Sumur resapan juga terakhir seperti itu. Jalur untuk sepeda juga berakhir ya seperti itu. Sungai-sungai bersih ya di zaman PJ Gubernur Heru Budi Hartono. Apalagi coba? Ya semoga sajalah pada Pilpres 2024 bisa minimal 11-12 lah dengan Presiden Joko Widodo. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Partai Gerindra masih yakin bahwa Sumatera Barat masih jadi basis suaranya Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade. Pernyataan tersebut diucapkan Anies jelang safari politik Anies Baswedan ke Sumbar mulai Sabtu 3 Desember. Menurut Andre, Menteri Pertahanan itu punya hubungan khusus dengan Sumbar. Tidak hanya pada saat Pilpres saja, beliau tidak hanya muncul di Sumbar bukan hanya pemilu saja, tapi sejak mengikuti pekerja di Sumbar saat Prabowo masih muda katanya.
Kedekatan itulah menurut Andre yang membuat masyarakat Sumbar selalu memilih Prabowo pada Pilpres 2014 dan bahkan juga 2019 yang lalu. Pada pemilu 2024 mendatang, Andre pun yakin Prabowo bakal menang di Sumbar. Seperti pada 2 periode Pilpres sebelumnya yang mana ia unggul telak. Insya Allah, pada Pilpres 2024 mendatang, Prabowo akan menjadi pilihan masyarakat Sumbar dan Indonesia, sebut dia. Andre juga menimpali keyakinannya tersebut berdasarkan hasil survei. Namun ia tidak merinci perolehan elektabilitas Prabowo Subianto di Sumbar untuk saat ini. Alhamdulillah, dari pantauan kami di lapangan dan juga hasil survei, Prabowo Subianto masih nomor 1 di Sumbar. Dan insya Allah akan seperti itu di Pilpres 2024 paparnya. Di sisi lain, Andre mengklaim bahwa masyarakat Sumbar tidak kecewa pada Prabowo lantaran bergabung dengan kabinet Jokowi yang menjadi lawan politiknya pada Pilpres 2014 dan 2019. Ia menilai masyarakat bisa menerima alasan Prabowo bergabung ke pemerintahan usai Pilpres 2019. Alasan tersebut menularkan nilai positif. Hal itulah yang didapatkan setelah berkeliling di banyak titik di Sumbar. Pak Prabowo sangat mencintai Sumbar. Beliau akan membangun Sumbar jika jadi presiden, ungkapnya. Sebelumnya, pengamat politik Universitas Andalas, Asri Naldi, menilai Prabowo bakal ditinggalkan pemilih di Sumbar. Ia menjelaskan ada potensi para pemilih Prabowo di Pilpres 2019 lalu bakal berpindah haluan. Tepatnya pasca pimpinan Partai Gerindra itu bergabung ke dalam kabinet Jokowi. Menurut dia, peralihan dukungan tersebut juga bakal berdampak ke Partai Gerindra sebagai pengusung Prabowo. Potensi itu ada pasca Prabowo bergabung ke dalam Kabinet Indonesia Maju, katanya pada Kata Sumbar. Partai Gerindra, sebut Asri Naldi, mendapatkan efek skor jas dari kemenangan Prabowo di Sumbar pada Pilpres 2019 lalu. Tapi, untuk pemilu 2024 nanti, efek ekor jas malah bakal dirasakan oleh Partai Nasdem lantaran mengusung Anies Baswedan. Pemilih Prabowo bakal beralih ke Anies sebab ada kesamaan karakter antara pemilih Minang dengan Anies. Dilihat dari kesamaan karakter tersebut, maka kecenderungan pilihan etnis Minangkabau ini bisa mengarah ke Anies Baswedan, jelas dia. Bahkan juga diketahui peneliti indikator politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai mustahil Partai Gerindra bersedia bergabung dengan koalisi perubahan yang dimotori Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Menurut dia, hampir tidak mungkin Gerindra mau mengajukan kadernya sebagai calon wakil presiden cawapres. Anies Baswedan, sosok yang digadang-gadang menjadi capres koalisi perubahan. Tawaran Partai Nasdem agar Partai Gerindra bergabung dengan koalisi perubahan serta meminta Prabowo Subianto mengajukan kader Partai Gerindra sebagai cawapres bagi Anies Baswedan merupakan sebuah tawaran sangat mustahil dipenuhi, kata Bawono kepada Kompas.com pada Selasa 6 Desember 2022. Sebabnya, sudah sejak lama Gerindra mengumumkan bahwa ketua umum mereka, Prabowo Subianto, hendak mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu 2024. Keputusan itu tampaknya sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat. Gerindra pun diprediksi bakal berkoalisi dengan partai yang bersedia mengusung Prabowo sebagai presiden. Sementara koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS kekeh mencalonkan Anies Baswedan. Oleh karenanya, bekerja sama dengan koalisi perubahan dinilai mustahil, apalagi jika harus menempati pimpinannya di kursi calon RI 2 bersanding dengan Anies. Hal itu sama saja meminta secara halus kepada Prabowo Subianto agar tidak maju dalam konsultasi pemilu Presiden 2024, ujar Bawono. Bawono melanjutkan, pencalonan Prabowo sebagai presiden pada pemilu 2024 menjadi agenda besar buat Gerindra. Partai berlambang kepala Garuda itu sangat ingin ketua umumnya menang lantaran pada 3 pemilu sebelumnya Prabowo belum pernah meraih kemenangan. Selain itu, Gerindra juga sangat ingin Prabowo menjadi calon presiden supaya mereka mendapatkan limpahan elektoral atau efek ekor jas pada pemilu mendatang. Pencalonan kembali dari Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden tahun 2024 bernilai sangat strategis bagi Gerindra agar dapat menghadirkan efek ekor jas. Karena pemilihan presiden dan juga pemilihan legislatif mendatang akan kembali berlangsung bersamaan dalam satu hari sebagaimana tahun 2019 lalu, kata Bawono. Sebelumnya, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Bapilu, Partai Nasdem Effendi Koiri, meminta Prabowo Subianto untuk mengajukan kadernya menjadi kandidat cawapres Anies Baswedan.
Hal itu disampaikan jika Gerindra bergabung dengan koalisi perubahan yang tengah dibentuk Nasdem bersama Demokrat dan PKS. Kalau Gerindra gabung dengan koalisi perubahan, maka Pak PS tidak nyalon lagi. Lalu gimana? Bisa saja menyalonkan kadernya untuk jadi cawapres, sebut Effendi pada kompas.com pada Senin 5 Desember. Effendi mengatakan koalisi perubahan telah sepakat untuk mengusung Anies sebagai capres. Oleh karena itu, tak mungkin Gerindra yang bergabung belakangan mendorong Prabowo jadi capres dalam koalisi tersebut. Kalau koalisi perubahan berarti capresnya Mas Anies, bukan Pak PS Prabowo Subianto, ucapnya. Adapun Prabowo telah mendeklarasikan kesiapannya maju sebagai capres dalam Rapimnas Gerindra pada Agustus lalu. Dalam kesempatan yang sama, Gerindra juga mengumumkan koalisi bersama Partai Kebangkitan Bangsa PKB, pimpinan Mohaimin Iskandar atau yang biasa disebut Caimin. Diketahui, kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Aceh dan lapangan terbuka di kawasan Pangu, Kota Banda Aceh, tempat kegiatan Anies Baswedan dilempari telur oleh orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi Sabtu dini hari menjelang kegiatan Anies di lokasi tersebut. Diketahui, Anies Baswedan bersama Partai Nasdem menggelar agenda jalan sehat, silaturahmi dan menyapa ribuan warga Aceh di lapangan terbuka kawasan Pangu, Kota Banda Aceh pada Sabtu pagi. Menurut Ketua DPW Nasdem Aceh, Teuku Taufik Hadi, kantor DPD Partai Nasdem Aceh pada Sabtu pagi mendapat teror lapangan gelur busuk dan kaos kaki busuk dari orang yang tak dikenal. Saya sangat menyesalkan tindakan di luar batas kewajaran dalam berpolitik. Tidak boleh dengan cara busuk seperti ini, kata Taufik Hadi di Aceh pada Sabtu yang lalu. Taufik mengecam aksi tersebut sebagai tindakan tidak terpuji dan di luar batas kewajaran. Ia meyakini pelakunya bukan asli orang Aceh, karena tindakan seperti itu di dalam kegiatan politik di Aceh belum pernah terjadi, tegasnya. Terlepas dari insiden itu, Taufik menegaskan acara Anies Baswedan Jalan Sehat bersama Partai Nasdem di Banda Aceh berjalan lancar dan berjalan dengan sangat meriah. Penjekalan dan teror yang dilakukan pembenci Anies dan Nasdem tidak berhasil, ungkapnya. Terpisah, Ketua DPP Bidang Pemenangan Bapilu Nasdem Effendi Koiri juga menyesalkan aksi lempar telur di sekitar kantor DPD Partai Nasdem. Jelang kegiatan Anies Baswedan di sana, ia berharap politik kebencian, hasut dan teror harus dihentikan. Kita ambil hikmahnya, orang mau ganjal, mau apa, kita anggap itu ujian bagi seseorang yang mau diangkat derajatnya. Kan Anies mau jadi presiden, kalau di lapangan banyak ganggu, kita anggap itu ujian, tegasnya. Sebelumnya, bakal calon presiden dari Indonesia, Partai Nasdem Anies Baswedan mengajak masyarakat Aceh untuk menyongsong perubahan yang lebih baik pada tahun 2024. Anies mengatakan bahwa Aceh memiliki catatan gemilang tentang perjuangan rakyat, bukan hanya menggulung kolonialisme, melainkan perjuangan untuk menggelar keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, Aceh merupakan sebuah negeri yang memiliki perjalanan panjang. Perannya bukan hanya pada tingkat Nusantara, melainkan di level dunia. Oleh karena itu, Aceh harus kembali memiliki peran yang lebih besar di kemudian hari. Kami ingin ajak semua, mari berjuang bersama demi hadirnya rasa keadilan bagi semuanya. Kiat berbahu-bahu, saling mendukung, kata Anies Baswedan. Dalam kesempatan itu, Anies juga mengajak masyarakat Aceh untuk menjaga bagian dari persatuan, bukan sebagai pemecah belah, menjangkau semuanya guna menyampaikan pandangan dan pesan positif. Bila menghadapi kondisi yang tidak nyaman, berikan senyum, tunjukkan ini rombongan orang-orang berakhlak mulia, orang-orang yang membawa keteduhan, katanya. Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengajak masyarakat Aceh untuk menata rasa dari sekarang, bersiap menyampaikan pesan positif dan bersabar melakukannya. Bahkan diketahui Anies Baswedan akan melakukan safari politik selama 2 hari di Sumatera Barat. Sejumlah agenda sudah menanti Anies selama di Tanah Minang, mulai dari makan sate, orasi, hingga jalan sehat. Bakal calon presiden Partai Nasdem itu akan berada di Sumbar pada Sabtu hingga Minggu atau 3-4 Desember. Kunjungan Anies ke Sumbar dilakukan setelah dari Provinsi Aceh. Insya Allah, Sabtu hingga hari Minggu besok, Pak Anies akan bertemu dan bersilaturahmi dengan masyarakat Sumatera Barat, kata Sekretaris DPW Partai Nasdem Sumatera Barat, Ridian, kepada Detik Sumut pada Kamis 1 Desember. Ardian yakin kehadiran Anies akan mendapat sambutan hangat dan sangat luar biasa dari masyarakat Minang yang selama ini telah punya hubungan cukup baik dengannya.
Kunjungan ini adalah bentuk silaturahmi seorang anak bangsa bernama Anies Baswedan yang kebetulan dicalonkan Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden 2024 tambah Hardian. Anies dijadwalkan sampai di Bandara Internasional Minangkabau pada Sabtu 3 Desember 2022 sekitar pukul 15 sore. Selanjutnya Anies akan melakukan lawatan ke Kota Padang Panjang yang disertai dengan orasi ilmiah di kampus Diniyah Putri Padang Panjang. Di sekolah yang jadi inspirasi Universitas Al-Azhar ini, Anies Baswedan akan bicara tentang pentingnya pendidikan berkarakter bagi bangsa Indonesia ke depan katanya. Sesuai agenda, sebelum ke kampus Diniyah Putri, Anies akan mencicipi durian di kawasan INS, Kayu Taman, dan makan sate Mak Syukur. Keesokan harinya, Anies dijadwalkan mengikuti jalan sehat bersama relawan di kawasan Kota Padang. Fraksi PDI DKI menyebut tujuan utama Gubernur Anies Baswedan berkunjung ke Jawa Timur adalah bersafari politik jelang 2024. Fraksi Gerindra DKI pun membela. Saya berusaha positive thinking aja kunjungan Pak Anies ke sana itu memang memenuhi undangan dan mendatang MOU tersebut, kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Rani Maulani kepada wartawan pada Senin 26 April 2021 yang lalu. Terkait adanya kaitan dengan safari politik, Rani enggan berkomentar lebih jauh. Menurutnya, siapapun bisa bermimpi menjadi presiden. Siapapun kan boleh berharap, bermimpi, bercita-cita jadi presiden. Tapi kan nanti kembali pada aturan, kemampuan dan dukungan. Monggo saja silahkan, bisa merasa pantas jelasnya. Kendati demikian, Rani menegaskan pihaknya tetap mendukung Ketua Umum Partai Gerindra yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, kembali mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi, kalau bertanya pada saya, kader Gerindra, presidennya tetap Pak Prabowo Subianto sampai kapanpun, kecuali ada instruksi yang berbeda dari Pak Prabowo untuk mendukung calon lain. Itu beda ceritanya, ucapnya. Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono menilai kunjungan Anies ke Jawa Timur bukanlah hanya sekedar pendatangan MOU, melainkan hendak bersafari politik menuju 2024. Ya, ini safari politik menuju 2024, bukan semata-mata MOU. Itu hanya sebagai pintu masuk aja. Di balik itu ada agenda yang sudah terang-terangan untuk persiapan menuju 2024. Kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, kepada wartawan pada Senin 26 April 2022 yang lalu. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya.